Salam damai untuk Indonesia. Saya mau menyampaikan bahwa di tahun 2024 kita akan masuk di dalam satu sejarah yang besar yang harus kita sama-sama merasakan. Tetapi saya mau katakan juga bahwa di tahun sejarah itu terjadi sesuatu pemilihan baik kepresidenan, baik yang ada di pusat maupun sampai ke daerah. Dan semua saya percaya hati kalian ada di tangan Tuhan. Siapapun kalian yang punya hati untuk membawa diri bahwa siapa yang akan menjadi pemimpin Indonesia, baik di kota, baik di daerah, baik di desa, itu semua hati kalian ada di tangan Tuhan. Saya mau bilang buat saudara-saudara semua, janganlah kita punya sesuatu tanpa ada satu perencanaan yang memang betul-betul perencanaan yang sehat, perencanaan yang memang kita sudah terkonek bahwa ada yang lebih mengetahui isi hati kita, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi saudara-saudara di dalam hal ini, siapapun kalian, dari pusat sampai kepada daerah, persiapkanlah hati kalian itu atas kebenaran, kejujuran, takut akan Tuhan, kerendahan hati, tidak sombong, tidak angkuh, tidak dendam, tidak culas, tidak punya kebencian. Ini prioritas pertama. Banyak lagi yang menjadi prioritas yang harus ditunjukkan, yaitu tidak ambisi, tidak menjelekan satu dengan yang lain. Ini kan yang memilih ini, memang kita memilih, tetapi Tuhan yang menentukan siapa yang akan memimpin bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang lebih besar lagi sampai kedalaman. Ini perlu diperhitungkan matang-matang, bukan hanya karena melihat uangnya begitu besar, triliun-triliun, sehingga dengan segala serempak mengatakan kalau saya dipilih maka semua akan dibebaskan. Halo, hati-hati ya. Biasa kalau orang mau menjadi pemimpin itu, dibalik kepemimpinan itu yang apa? Yang seperti apa? Adakah tujuan-tujuan yang tidak baik? Karena ini kita harus tahu, harus dibersihkan segala kelicikan, kesombongan, korupsi, tipu menipu, menjatuhkan satu dengan yang lain. Yang menentukan adalah Tuhan, udah, tidak ada yang lain. Ya, kita mau sehebat apapun, hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Yang mau konyol ya itu ikut keinginan hati manusia, keinginan daging kita. Tapi saya mau ingatkan untuk saudara-saudara, mari kita bersatu, kita berdamai membawa Indonesia supaya generasi ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan seterusnya mereka menikmati dari orang-orang tua yang waras, dari orang tua yang takut sama Tuhan, tidak ambisi, tidak sombong. Jangan sampai kita nanti yang sudah tua mati, lalu generasi ini mereka mau ikut siapa? Jadilah contoh dan teladan untuk kita punya anak-anak. Ajarkanlah mereka tentang bagaimana ibadah yang baik. Ada banyak pemimpin-pemimpin agama yang takut akan Tuhan. Kebenaran harus disampaikan untuk generasi. Jangan sampai generasi ikut hancur. Indonesia punya Tuhan. Indonesia bukan punya segelintir, sehingga gampang menjanjikan bahwa kalau kamu ini, kamu akan dapat jatah. Kalau kamu begini, kamu akan dibebaskan. Tidak ada itu. Semua itu pikiran bodoh. Itu semua pikiran orang-orang yang rakus, orang-orang yang punya tujuan. Sehingga akhirnya mereka-mereka yang pengikut-pengikutnya
ingin mendapatkan sesuatu, mereka juga berkoar-koar segala sesuatu yang tidak mungkin. Indonesia besar. Dari Sabang sampai Merauke, banyak lagi peluasan-peluasan. Sekarang Indonesia ini sudah terlihat sangat luar biasa. Pemimpin harus melanjutkan, bukan membangun kembali. Kalau membangun kembali berarti yang sudah ada harus dihancurkan. Jangan. Tapi mari pikiran menjadi sehat, waras, yang berprofesional. Kalau memang dia seorang pendidik yang baik, jangan hanya pendidik. Cukuplah mereka yang sudah merasakan pernah mengalami menjadi seorang pemimpin. Kalau dia belum bisa berhasil, mundur dulu. Kasih waktu buat orang-orang yang memang nanti dipilih oleh Tuhan. Tahun 2024 adalah tahunnya Tuhan, bukan tahunnya manusia. Jadi kita perlu bertobat, kita perlu sadar, kita saling mengasihi, berdamai satu dengan yang lain. Menjadilah Indonesia yang benar-benar Indonesia yang maju, Indonesia yang benar-benar takut akan Tuhan, tidak dibawa kepada kebinasaan, kehancuran. Indonesia merdeka karena kita mengandalkan Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Allah yang maha kuasa. Terima kasih. Biarlah semua diberkati orang-orang yang mau bekerja jujur, yang berhikmat, yang berpotensi. Terima kasih. Salam sehat.